Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Eka Widyastuti, Guru SMP Negeri 1 Sungai Selatan, Kabupaten Lampung Utara, dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan belajar tentang menjadi pribadi yang mawas diri. Kompetensi dasar kita adalah aspek pengetahuan 3.4, memahami makna iman kepada malaikat berdasarkan dalil nakli. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran kita adalah setelah menyaksikan video, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan pengertian iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjelaskan dalil nakli dan akli tentang iman kepada malaikat, menjelaskan tugas-tugas malaikat, dan mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Anak-anak yang solih-solihah, iman kepada malaikat termasuk dalam rukun iman. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari nur ilahi, cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bertugas untuk mengurusi berbagai urusan yang diperintah olehnya. Iman kepada malaikat berarti mengakui keberadaan mereka yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan berbagai makhluk dengan keadaan dan bentuk yang beragam. Malaikat diciptakan untuk mengabdi kepadanya. Mereka tidak pernah membangkang dan tidak pula merasa letih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walahu man fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun. Artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Ayat tersebut menjelaskan bahwa malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat dalam melaksanakan tugas. Mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengetahui apa yang sedang dan akan dikerjakan. Malaikat sepenuhnya percaya tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan dan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita akan mengetahui sifat dan perilaku malaikat itu apa saja. Antara lain adalah 1. Malaikat itu selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. 2. Dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril kadang-kadang datang kepada Nabi Muhammad SAW menyamar sebagai sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi dan terkadang seperti sahabat dari Arab Badui. 3. Malaikat itu tidak makan dan minum. 4. Malaikat tidak memiliki jenis kelamin. 5. Malaikat tidak pernah letih dan tidak pernah berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, malaikat itu senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Dan malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Nah, kemudian apa perbedaan sifat malaikat dengan sifat jin dan manusia? Kalau kita lihat, sifat jin adalah jin itu diciptakan dari nyala api, dan jin juga makhluk gaib. Jin ada yang patuh dan durhaka. Jin memiliki nafsu seperti manusia, mereka makan dan minum. Nah, sedangkan sifat manusia itu berasal dari tanah. Manusia adalah makhluk yang kasat mata. Seperti jin, ada yang taat dan durhaka.
Kemudian manusia memiliki potensi biologis seperti makan dan minum, potensi berpikir yang dapat berubah-ubah, dan manusia juga memiliki hawa nafsu, ya. Nah, ini adalah tugas malaikat. Tugas malaikat antara lain menyampaikan wahyu atau risalah kepada para nabi, meneguhkan hati para hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tulus, menjaga orang-orang yang beriman baik di dunia maupun di akhirat, perantara untuk melaksanakan hukuman bagi orang-orang yang kafir, dan mendorong manusia untuk berbuat baik. Sekarang kita akan mengetahui nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui, ya. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Apa tugas malaikat Jibril? Tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Nama lain malaikat Jibril adalah Ruh Al-Qudus, Ruh Al-Amin, dan Namus. Selanjutnya, malaikat Mikail. Tugas malaikat Mikail mengatur kesejahteraan makhluk seperti mengatur awan, menurunkan hujan, mengatur angin, dan membagi-bagikan rezeki. Sedangkan malaikat Israfil bertugas meniupkan trompet sangkakala, baik saat dimulainya hari kiamat maupun saat hari kebangkitan di padang mahsyar. Selanjutnya malaikat Izrail. Tugasnya adalah mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, baik manusia, jin, iblis, setan, maupun malaikat apabila telah tiba waktunya. Nah, malaikat munkar tugasnya menanya orang yang berada di dalam kubur. Begitu pula dengan malaikat nakir, bertugas menanya orang yang berada di dalam kubur. Kemudian malaikat raqib. Malaikat raqib bertugas mencatat semua pekerjaan yang baik pada setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat. Sedangkan malaikat atid bertugas mencatat semua pekerjaan yang buruk pada setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat. Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan adalah bertugas menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Nah, yang terakhir malaikat Malik. Malaikat Malik disebut juga dengan malaikat Zabaniyah. Adalah bertugas menjaga dan mengatur siksa azab bagi para penghuni neraka. Anak-anak, setelah kalian mengetahui nama-nama malaikat beserta tugasnya, mari kita introspeksi diri sebagai buah keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Yaitu memotivasi untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bercermin diri kepada ketaatan malaikat. Kemudian menimbulkan kewaspadaan dalam berperilaku dengan perasaan diawasi oleh malaikat. Tetap optimis untuk berusaha karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi ilmu melalui malaikat Jibril dan memberi rezeki melalui malaikat Mikail. Berusaha dengan optimis dilandasi keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki melalui malaikat yang ditugaskannya dan mendorong peningkatan amal saleh sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Ya. Perwujudan perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat antara lain: 1. Hati-hati dalam berbicara dan bertindak. 2. Berempati pada orang yang membutuhkan bantuan. 3. Menjadi teladan bagi lingkungan sekitar. 4. Selalu berusaha memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. 5. Menampilkan pribadi yang rendah hati. 6. Selalu berusaha untuk mencari dan memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketujuh, menampilkan perilaku bersyukur. Demikian pembelajaran kita. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.